Tapi Tessa tahu, ini Aini sebentar lagi akan kerasukan karena tangannya sudah bergetar, terus matanya sudah terpejam. Gak lama kemudian tangan Aini ini menggenggam. Dia berada di sebuah rumah besar. Di rumah besar itu ada seorang perempuan, rambutnya panjang sampai menjulur ke lantai, wajahnya pucat. Ternyata barulah Aini paham bahwa ini Bu Siti ini adalah sosok kuntilanak penghuni pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Tessa yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita. Jadi cerita ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Aini. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail, sosok Aini ini dikenal adalah sosok yang mempunyai indera keenam, atau kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin dia ini seorang indigo. Tapi dalam hal ini Aini sendiri tidak mau mengakui bahwa dia ini adalah seorang indigo. Dia merasa kehidupannya biasa-biasa saja. Nah, yang menceritakan cerita ini adalah sahabat dari Aini sendiri, namanya Tessa. Nah, pada waktu kecil, Tessa ini bertetangga dengan Aini. Mereka hidup di sebuah perumahan yang gak terlalu besar yang ada di Surabaya. Tessa tahu bahwa Aini ini adalah keluarga yang cukup berada. Ibunya Aini punya catering yang cukup besar, mempunyai beberapa karyawan. Nah, sedangkan Tessa sendiri adalah anak orang biasa-biasa. Kehidupannya bisa dikatakan cukup lah. Waktu itu pas Tessa ini sekolah di bangku SMP, tiba-tiba papanya Tessa ini pergi nggak tahu kemana. Dan mulai saat itu papanya ini sudah nggak pulang lagi. Jadi mulai dari situ kehidupan awal Tessa yang bisa dikatakan menengah ke bawah ini semakin drop, semakin menurun, perekonomian mereka juga semakin susah. Ibunya Tessa yang semula kerjanya itu di pabrik, mulai saat itu setelah pulang bekerja dari pabrik, ibunya ini nyambi-nyambi. Kadang juga ada baju tetangga yang dicucikan. Nah, Tessa ini punya adik perempuan juga yang waktu itu masih TK. Nah, mulai sejak saat itu memang Tessa merasakan sangat kesulitan sekali. Nah, untungnya keluarga Aini menangkap hal ini. Jadi hampir setiap hari mereka ini selalu dikirimi makanan. Karena memang setiap hari keluarga Aini ini masak banyak untuk beberapa perusahaan. Jadi mereka masak makanan-makanan yang dikemas di dalam rantang kemudian dikirim di kantor-kantor. Nah, ini beberapa di antaranya dikirimkan ke rumah Tessa. Jadi Tessa merasa beruntung sekali ketika waktu itu dibantu oleh keluarga Aini. Nah, berjalannya waktu, kira-kira Tessa ini kelas 2 SMA. Mamanya pamit ke Tessa mau berangkat ke Jakarta untuk bekerja supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi lah.
Waktu itu adiknya Tessa ini diajak dan Tessa dititipkan di rumah Aini. Waktu itu ada pembicaraan orang tua Tessa dan juga orang tua Aini. Intinya waktu itu keluarga Aini ini menerima dengan sangat senang hati keberadaan Tessa. Tessa waktu itu memang sudah sering banget tidur di rumah Aini. Jadi mereka sama sekali tidak keberatan. Nah, singkatnya, Mama dan juga adiknya Tessa ini berangkat ke Jakarta. Rumahnya kemudian kosong. Rumah ini rumah kontrakan yang sebentar lagi juga sudah mau habis kontrakannya. Jadi mulai sejak saat itu Tessa tinggal di rumah Aini. Nah, Aini ini dikenal orangnya itu memang punya indera keenam. Dia seorang indigo. Ini sudah dari kecil. Tetangga-tetangga yang ada di perumahan sana sudah tahu bagaimana kebiasaan Aini. Pernah waktu itu Tessa cerita, pas waktu mereka ini masih SD, mereka ini masih sering ngaji di sebuah langgar di belakang pohon beringin besar di sana. Masih ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini dikenal angker. Beberapa kali setiap Aini melewati pohon beringin itu, dia selalu kerasukan. Dan setiap kali dia kerasukan, selalu ngomongnya ngelantur. Suatu ketika Aini ini dirasuki sosok nenek-nenek, suaranya berubah menjadi sosok nenek-nenek lebih serak. Dan waktu itu benar-benar semuanya ini ketakutan. Nah, nggak lama dari situ, Aini ini sempat mengalami kerasukan lagi. Tepat di depan pohon beringin itu. Jadi warga di sana ini sudah tahu betul gimana Aini itu. Dia memang sering seperti itu. Dia bisa melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata. Tapi ketika dia dibilang kalau si Aini ini punya indera keenam, dia nggak mau. Apalagi dia dibilang indigo, dia sangat benci kata-kata itu. Nah, kira-kira waktu itu pas mereka ini duduk di bangku SMA, Tessa dan Aini ini selalu berangkat sekolah bareng. Mereka naik angkutan umum menuju ke sekolahnya. Memang pada saat itu sekolah mereka ini sedang direnovasi dan kelas mereka itu ada di lantai 2. Nah, kira-kira jam 2 siang, waktu mereka ini sedang ada kegiatan belajar mengajar, jadi di sebelah jendela itu mereka bisa melihat ada beberapa tukang yang sedang merenovasi dinding-dinding dan juga beberapa jendela yang rusak. Nah, tiba-tiba Aini itu matanya ini memandang ke arah beberapa tukang ini. Tessa memperhatikan betul. Terus gak lama setelah itu tiba-tiba ada tukang yang jatuh. Entah beliau ini ngantuk atau apa, yang jelas waktu itu beliau jatuh dan menimbulkan suara yang keras. Jadi akhirnya semua orang atau semua siswa ini keluar dari kelas melihat keberadaan tukang ini. Yang waktu itu dilihat oleh Tessa, di bawah itu ada seperti genangan darah lah. Terlihat bahwa tukang ini kepalanya terbentur sesuatu benda yang tajam. Akhirnya rame lah waktu itu, dan singkatnya jenazah dari tukang ini dipulangkan ke desanya. Keesokan harinya, kegiatan belajar mengajar ini berlangsung seperti biasanya. Tapi waktu itu Tessa melihat Aini ini keadaannya gelisah banget. Sesekali dia melihat ke arah jendela. Terus sesekali dia memalingkan wajahnya. Sambil beberapa kali Tessa juga melihat bibir Aini itu seperti bergerak membacakan doa. Nah, akhirnya tibalah jam istirahat. Mereka semua keluar. Jadi waktu itu Aini ini menuruni tangga. Dan di samping tangga bawah itu adalah TKP kejadian di mana tukang ini tewas. Tiba-tiba Aini ini jongkok, terus dia itu nangis. Dan nangisnya itu histeris sesenggukan. Nah, semua yang ada di sana ini heboh teman-temannya. Yang pertama kali memegang tubuh dari Aini ini adalah si Tessa. Si Tessa tanya, "Kamu kenapa? Nih, kamu kenapa? Jangan kayak gini." Tapi Tessa tahu, ini Aini sebentar lagi akan kerasukan. Karena tangannya sudah bergetar, terus matanya sudah terpejam. Gak lama kemudian, tangan Aini ini menggenggam. Terus disitulah si Tessa ini mendengar Aini ini suaranya sudah berubah berat. Terus dia bilang, "Aku kasihan sama anakku, Mbak. Kasihan, Mbak. Aku sudah janji mau belikan sepeda anakku, Mbak. Ya Allah, Mbak. Kasihan, Mbak." Jadi di sini Tessa bisa memastikan si Aini ini dirasuki oleh sesuatu entah apa. Terus akhirnya Tessa tanya, "Kamu ini siapa?"
namaku Pak Mujiono, Mbak. Aku ini loh, Mbak, janji mau belikan anakku sepeda. Aku belum bisa memenuhi keinginan anakku. Dan nggak lama kemudian beberapa guru datang. Terus tanya, kenapa ini, kenapa? Ini, Pak. Nah, pas waktu si Tessa bilang ini, guru-guru sudah tahu. Karena si Aini ini memang sering mengalami kerasukan seperti itu. Akhirnya guru-guru ini juga coba bertanya. Situ Aini ngomong bahwa namaku Pak Mujiono. Aku belum bisa memenuhi keinginan anakku. Anakku ini pingin sepeda. Nah, kejadian itu berlangsung sekitar hampir 10 menit. Setelah itu Aini ini lemes dan langsung dibawa ke UKS. Setelah itu pas Aini ini sadar, dia posisinya juga bingung loh. Kenapa aku di sini, Tes? Dia tanya ke Tessa. Ya biasa, kamu kerasukan. Kerasukan apa? Ya nantilah aku ceritain. Nah, pas waktu mereka pulang barulah Tessa ini cerita ke Aini. Tadi itu kamu kerasukan. Kamu bilang namamu Pak Mujiono. Nah, ini juga bingung, Pak Mujiono itu siapa ya? Nggak tahu, makanya ini beberapa guru tadi sudah masuk ke ruang rapat. Keesokan harinya mereka berangkat lagi ke sekolah. Terus barulah di sini Tessa dan Aini mengetahui beberapa guru ini berangkat ke suatu tempat. Dan mereka jadi tahu akhirnya dari beberapa karyawan sekolah, beberapa guru ini sudah mengetahui nama Pak Mujiono ini adalah tukang yang tewas kemarin. Langsunglah hari itu juga beberapa guru dan beberapa karyawan menuju ke rumah Pak Mujiono untuk menanyakan hal ini langsung. Dan mereka di sana ketemu dengan ibunya Pak Mujiono dan juga anaknya Pak Mujiono. Jadi ternyata anak Pak Mujiono ini hanya tinggal bersama neneknya di sana dan kondisi mereka itu benar-benar memprihatinkan. Pada waktu salah satu guru tanya ke ibunya Pak Mujiono ini, Bu, apa benar Pak Mujiono ini sudah menjanjikan sesuatu ke anaknya? Terus sang nenek ini sambil nangis sambil bilang, iya Pak, sudah lama dijanjikan sepeda. Ini lo lihat anak-anak tetangga sudah punya sepeda semua. Cuma cucu saya ini belum punya sepeda. Bapaknya sudah lama janji, sudah hampir 3 bulan. Tapi wong namanya bapaknya ini cuma kuli bangunan. Kerjaannya juga jarang. Nah, ini katanya Mujiono ini ada kerjaan di sekolah, renovasi sekolah. Ya saya ikut seneng. Paling nggak nanti gajinya bisa disisihkan untuk beli sepeda anaknya. Nah, langsunglah hari itu juga beberapa pihak sekolah menuju ke pasar membelikan sepeda untuk anak Pak Mujiono. Sekaligus mereka urunan untuk ngasih santunan kepada orang tuanya Pak Mujiono ini. Singkatnya mereka kembali ke sekolah dan membicarakan hal ini kepada Aini dan juga kepada Tessa. Yang membuat pihak sekolah ini heran, bingung dan kayak seolah nggak percaya. Kenapa kok Aini ini tiba-tiba kerasukan dan dia bisa ngomong dia ini dirasuki sosok Pak Mujiono. Padahal Aini sama sekali tidak tahu nama Pak Mujiono. Bahkan pihak sekolah nggak tahu nama tukang-tukang ini. Mereka baru tahu setelah mereka ini dapat informasi dari panitia pelaksana yang merenovasi sekolah. Nah, semakin tahulah teman-teman sekolahnya Aini bahwa Aini punya kelebihan semacam itu. Tapi sekali lagi, Aini tidak menganggap ini sebuah kelebihan. Dia malah menganggap ini adalah sebuah kekurangannya. Karena hal inilah Aini sering terganggu. Bahkan yang tidak diketahui oleh Tessa sendiri. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba malam itu Tessa ini tidur bersama Aini. Seperti biasa dia tidur di bawah hanya menggelar kasur, sedangkan adiknya Aini itu tidur di kasur. Mereka satu kamar semua. Sekitar jam 1 malam, Aini ini mendengar ada orang yang membuka gagang pintu. Terus si Tessa ini bangun ngelihat ternyata Aini yang berusaha membuka pintu. Gagangnya ini berusaha dibuka terus tapi dia nggak bisa keluar. Nah, tentu waktu itu Tessa ini heran. Aini ini mau kemana kok buka gagang pintu aja nggak bisa. Terus akhirnya mendekatlah si Tessa ini. Barulah Tessa tahu ternyata Aini ini berusaha membuka pintu sambil dalam keadaan matanya terpejam. Langsung dia ini berusaha membangunkan. An, kamu ngapain? Tapi Aini sama sekali tidak menggubris. Barulah di situ Tessa sadar, waduh ini anak kerasukan lagi.
Dibukakanlah pintunya, terus Aini keluar. Dia langsung duduk persis di bawah tangga. Setelah Aini ini jongkok, tiba-tiba Aini ini menjulurkan tangannya kayak ngajak salaman. Tapi yang di depan ini nggak ada siapa-siapa. Nggak lama setelah itu Aini ini ngomong, "Kamu yang sabar ya Mbak. Nggak apa-apa kok tinggal di sini. Aku tahu kamu baik. Aku tahu kamu baik, nggak apa-apa. Kamu yang sabar ya." Setelah itu dia balik lagi ke kamar, dia tidur. Dan keesokan harinya, si Tessa lupa nanya soal hal ini. Barulah siang itu di sekolah, Tessa baru inget. Paginya dia nggak sempat tanya. Langsung siang itu dia tanya ke Aini, "An, semalam itu aku lihat kamu kayak orang ngelindur, matamu terbejam, kamu keluar kamar, terus kamu duduk di bawah tangga." Dia ceritakan semualah yang dilihat oleh Tessa ini. Nah, Aini ini juga nggak inget. "Enggak, aku nggak inget kok." "Udah, kamu sendiri apa yang kamu rasain?" Jadi di sini Aini cerita bahwa dia ini cuma merasa seperti mimpi. Dia mimpi, dia berada di sebuah rumah besar. Di rumah besar itu ada seorang perempuan, rambutnya panjang sampai menjulur ke lantai, wajahnya pucat. Dia ini memperkenalkan diri, namanya Ibu Siti. Nah, Ibu Siti bilang dia adalah pemilik rumah ini sebelum si Aini tinggal di sana. Nah, waktu itu ada beberapa orang yang mencoba mengusir Ibu Siti ini. Akhirnya dari situ Aini coba bertanya lagi. Barulah Aini ini mengalami sebuah penglihatan yang awalnya dilihat oleh Aini adalah sebuah rumah besar. Ini ternyata adalah sebuah pohon. Aini lupa pohon apa itu, tapi kalau bisa dijelaskan pohon ini agak miring, agak doyong. Tapi pohon ini besar banget. Ternyata barulah Aini paham bahwa ini Bu Siti ini adalah sosok kuntilanak penghuni pohon sebelum adanya rumah si Aini ini. Nah, makanya dari situ Aini bilang ke sosok perempuan ini, "Kamu yang sabar, nggak usah nangis, nggak usah sedih, kamu boleh tinggal di sini." Nah, mendengar hal ini Tessa ini juga agak merinding. Ternyata Aini ini sering mengalami kejadian-kejadian yang nggak masuk akal semacam ini. Nah, akhirnya waktu itu kejadiannya pun berlalu. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Aini ini bilang, dia cerita ke Tessa, "Tes, kapan hari itu aku didatengin sama nenekku. Dia bilang kalau aku ini sudah dibuatkan rumah." Nah, Tessa bingung. Dia tanya, "Rumahnya di mana? Kan nenekmu sudah meninggal." "Iya, nggak tahu." Nenekku itu tiba-tiba bilang, "Ini loh rumahmu, Nduk." Di situ menurut Aini, neneknya ini sudah menyediakan rumah. Rumahnya ini sederhana tapi sejuk banget. Di depan rumahnya itu ada kolam. Dan di kolam itu ada banyak sekali ikan. Menurut Aini, neneknya ini bilang, "Ini nanti kamu tinggal di sini bersebelahan dengan nenek." Nah, tentu Tessa ini kaget tapi dia nggak mau bilang. Akhirnya lama setelah mereka ini diem, Aini bilang ke Tessa, "Kamu takut kan kalau setelah ini aku meninggal, terus makamku diletakkan di samping makam nenekku, iya kan?" Lah, Tessa tentu nggak berani ngomong lagi. "Enggak, An, aku nggak mau ngomong kayak gini, aku nggak mau ngomong kayak ini." Akhirnya mereka pun bubar. Nah, beberapa waktu kemudian, sudah lama sekali Aini nggak bilang tentang mimpinya itu. Tiba-tiba dia cerita lagi. Dia cerita bahwa dia mimpi ketemu neneknya lagi. Dan saat itu nggak hanya neneknya, tapi kakeknya juga datang. Ketika kakek dan nenek Aini ini datang, beliau ngomong hal yang sama. Mereka berdua, kakek dan nenek Aini ini bilang bahwa, "Nduk, ini rumahmu, Nduk. Coba kamu lihat, masuklah dulu, nggak apa-apa. Nanti kamu keluar lagi. Ini rumah yang kami persiapkan untuk kamu di sini. Nanti kamu tinggalnya di sini." Rumahnya masih sama. Rumah ini nggak begitu besar, sederhana sekali, tapi suasananya benar-benar sejuk dan di depan ada kolam ikan. Sekali lagi Aini cerita hal ini ke Tessa. Tapi Tessa nggak mau menanggapi cerita ini. Jadi Tessa benar-benar takut. Tessa merasa kalau Aini ini aneh. Selepas dari SMA, Aini melanjutkan kuliah. Sedangkan Tessa bekerja di sebuah mall yang ada di Surabaya. Lama berselang, Tessa waktu itu masih tinggal di rumah Aini. Dan dia ini mendapat kabar bahwa ibunya menikah lagi dengan laki-laki.
Sosok laki-laki yang menjadi suami ibunya Tessa ini masih dikenal saudara jauh. Nah dari situ ketika ada waktu Tessa masih sering berkunjung ke Jakarta untuk menemui ibunya. Nah setelah kembali ke Jakarta, selang beberapa minggu, Aini ini bilang ke Tessa, "Tessa, aku minta maaf ya. Aku itu sering sebenarnya mimpi soal mamamu." Jadi disinilah Aini ini cerita. Aini ini pernah mimpi, dia melihat mamanya Tessa itu seperti duduk di sebuah bangku, tapi bangku ini sudah reot. Bangku ini sudah mau hancur lah pokoknya. Nggak lama lagi, mamanya Tessa ini akan jatuh ke bawah, dan di bawah itu adalah sebuah jurang gelap. Nggak kelihatan sama sekali. Terus di situ ketika mendengar Aini ngomong seperti ini, Tessa langsung tanya pertama kali ke Aini, "Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu sering mimpi mamaku?" Nah Aini bilang, "Aku ini loh banyak pikiran. Kamu kalau tahu kondisiku seperti apa, aku ini sering terganggu. Jadi aku itu terganggu dengan hal-hal semacam ini. Sampai mau cerita tentang mamamu, aku nggak sempet." Ini menurut keterangan Aini. Jadi akhirnya pertanyaan keduanya Tessa ke Aini, "Terus menurutmu, mimpimu ini pertanda apa? Apa yang akan terjadi sama mamaku?" Aini cuma bilang, "Aku ini gak bisa menentukan yang terjadi ke depan seperti apa. Aku bukan Tuhan. Aku sering ngalami bisikan-bisikan semacam itu." Jadi Aini ini cerita bahwa dia sering mendapat bisikan-bisikan tentang apa yang akan terjadi di depan. Tapi dia gak mau menerima itu, karena dia yakin ini pasti bisikan jin. Dia nggak mau percaya itu. Dia nggak mau ketika dia percaya dengan bisikan-bisikan jin itu akhirnya membuat dia musyrik. Jadi ini yang dihindari oleh Aini, dan inilah yang menurut Aini ini sangat membingungkan. Ini sangat mengganggu pikirannya. Jadi setelah Aini menceritakan tentang mamanya Tessa, Aini cuma bilang, "Biasanya Tessa, kalau aku mimpi seperti ini, biasanya akan ada pertanda buruk. Ya aku nggak mau suuzon sama siapapun, tapi kayaknya mamamu ini sudah diguna-guna oleh orang lain. Tapi aku nggak bisa memastikan ini siapa yang mengguna-guna mamamu." Nah berbekal hal ini, Tessa akhirnya coba menghubungi mamanya. Dia bilang mimpi tentang Aini ini. Waktu itu mamanya Tessa agak nggak percaya. "Udahlah dek, nggak usah mengkhawatirkan mama. Mama ini nggak pernah berpikiran yang aneh-aneh, apalagi sampai mama diguna-guna. Emangnya siapa yang guna-guna mama? Yang jelas mama sekarang bahagia. Mama sudah punya suami baru, kamu juga sudah punya kehidupan sendiri. Doakan mama yang baik-baik." Ya sudah, akhirnya Tessa pun bilang, "Ya sudah mah, semoga nggak ada apa-apa." Nah ternyata beberapa waktu setelah itu, Aini masih sering mimpi tentang mamanya Tessa. Dan sekali lagi, Tessa bisa dibilang dia juga percaya tentang mimpi Aini ini. Tapi ketika mimpi ini dikatakan tapi ketika Tessa menyampaikan hal ini ke mamanya, mamanya selalu nggak percaya. Akhirnya hal ini pun terus diabaikan. Sampai suatu ketika tiba-tiba mamanya Tessa ini mengalami sakit, dan sakitnya itu nggak lama. Bahkan waktu itu ketika Tessa menuju ke Jakarta, mamanya ini sudah meninggal. Jadi Tessa sendiri nggak tahu sakit mamanya ini apa. Sakitnya nggak lama dan tiba-tiba mendadak. Setelah dimakamkan di Surabaya, adiknya ikut bersama Tessa. Nah beberapa hari setelah itu, barulah Tessa ini menyadari bahwa mamanya ini meninggalnya secara tidak wajar. Hal ini baru diketahui Tessa dari papa tirinya. Jadi waktu itu pada satu kesempatan papa tirinya Tessa ini datang ke Surabaya, dia ajak Tessa ini makan berdua. Sebelum-sebelumnya Tessa jarang sekali ngobrol dengan papa tirinya ini. Tapi waktu itu papa tirinya ini cerita dengan tangisan air mata. Dia cerita itu selalu nangis, di tengah-tengah cerita papanya ini berhenti. Dia berhenti nangis, terus melanjutkan lagi cerita. Intinya waktu itu papa tirinya Tessa ini cerita bahwa mamamu itu diguna-guna. Siapa om yang guna-guna? Yang guna-guna ini ya adik mamamu sendiri, tantemu itu. Nah Tessa ini kayak bener-bener gak percaya. Masa iya tante kayak gini? Kok bisa? Masalahnya apa?
Nah, di sini papa tirinya Tessa menjelaskan, jadi dek, kamu inget nggak ada rumah di daerah Tangerang, rumah peninggalan dari kakek buyutmu? Oh iya om, tapi Tessa nggak pernah ngeliat rumah itu. Nah, rumah ini dibagikan ke anak-anaknya. Nah, kata tante-tantemu itu, mamamu ini nggak berhak menerima rumah itu. Karena dari awal, mamamu sudah tinggal di Surabaya dan nggak mau mengurusi rumah ini. Dan ketika mamamu itu dapat bagian, mereka nggak terima. Akhirnya mereka berusaha, ya ini mengguna-guna mamamu, sehingga akhirnya hak mamamu ini nggak diserahkan ke mamamu. Nah, disinilah Tessa itu benar-benar merasa heran dengan tante-tantenya. Kenapa kok sampai tega tantenya melakukan hal semacam ini? Tapi di satu sisi lain, Tessa bilang ke papa tirinya itu, ya sudah om, kalau gini Tessa nggak mau memperjuangkan uang itu. Biarlah uang ini dipakai sama tante-tante. Mulai saat ini Tessa nggak mau tahu lagi keberadaan tante-tantenya Tessa. Terserah uang itu mau dipakai, terserah. Yang jelas mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Nah, setelah mendapat kabar ini, Tessa cerita ke Aini. An, ternyata benar kata-katamu. Ternyata benar bahwa mamaku itu disantet, diguna-guna. Terus Aini tanya, siapa emang yang guna-guna? Nah, Tessa cerita bahwa yang menguna-guna adalah tantenya sendiri. Nah, Aini juga cukup kaget. Barulah di sini Aini cerita, sebenarnya aku nggak mau ngomong ke kamu Tessa, tapi aku memang ngeliat ada 2 perempuan di samping mamamu. Perempuan ini kayaknya aku nggak asing. Aku pernah ngeliat. Setelah tak ingat-ingat lagi, ini kan tantemu pernah beberapa kali datang ke rumahmu. Nah, disinilah Aini itu cerita. Tapi dia nggak mau cerita sebelumnya ke Tessa ketika dia mengalami mimpi itu. Dia cerita belakangan. Nah, setelah hal ini terjadi, Tessa pun bilang ke Aini, ya sudahlah, aku nggak mau membahas ini lagi. Nah, akhirnya Tessa pun kembali fokus bekerja. Berjalannya waktu, tiba-tiba Aini ini cerita lagi ke Tessa. Tes, semalam nenek sama kakek itu datang ke sini. Katanya nggak lama lagi mereka mau ngajak aku pulang ke desanya. Nah, Tessa bilang, An, kakek dan nenekmu ini sudah lama meninggal. Kamu mau diajak pulang kemana? Ya nggak tahu, mungkin di rumah itu. Nah, Tessa ini bilang lagi kayak ini, sudahlah nggak usah bahas ini. Aku nggak mau bahas ini, aku takut. Nah, pada suatu hari, Tessa ini dapat kabar bahwa Aini ini ditemukan pingsan di kampusnya. Dan kemudian saat itu juga Aini dilarikan ke IGD. Nah, mulai sejak saat itu Aini ini mengalami koma. Sampai pada saat Tessa ini datang ke rumah sakit, dia nggak bisa ngobrol dengan Aini. Nah, dari situ Tessa ini cuma bisa menangis melihat kondisi Aini yang seperti itu. Dia hanya bisa berdoa, dan berdoa. Dan hal itu nggak berlangsung lama. Sekitar jam 7:30 malam, Aini dinyatakan meninggal. Akhirnya disitulah Tessa ini benar-benar nangis. Dia itu merasa kehilangan sahabatnya dari kecil. Dan dia nggak tahu lagi dia harus seperti apa melanjutkan hidupnya tanpa Aini. Dia cerita apapun itu ke Aini. Dia curhat apapun ke Aini selama ini. Jadi ketika mendapatkan kenyataan Aini ini meninggal, Tessa benar-benar kehilangan semuanya. Nah, singkatnya Aini ini pun dimakamkan. Sekitar 7 hari setelah Aini ini meninggal, Tessa ini mimpi, dan mimpinya itu benar-benar nyata. Jadi saat itu Tessa ini masih tidur di rumah Aini, tidur di kamar yang sama. Aini ini datang, masuk ke kamar, terus dia tiba-tiba tidur di samping Tessa. Sama sekali waktu itu Tessa nggak menyadari bahwa Aini ini sudah meninggal. Dia buka mata, dia awalnya kaget melihat Aini sudah tidur di sana. Terus secara nggak sadar Tessa ini meluk si Aini. Terus dia tidur lagi. Pagi harinya, dia baru sadar bahwa di sana sudah nggak ada Aini. Barulah pagi harinya dia kaget. Dia baru menyadari bahwa Aini ini sudah meninggal. Sampai waktu itu Tessa ini sempat berdoa, ya Allah, datangkan sahabatku lagi. Datangkan mimpi yang kayak itu lagi. Aku seneng banget. Aku kepingin ngalami mimpi yang itu lagi. Nah, sampai kira-kira 8 bulan setelah Aini ini meninggal, Tessa itu diterima kerja. Sebenarnya Tessa sudah lama sekali melamar ke perusahaan ini. Baru diterima saat itu. Jadi Tessa ini seneng banget.
ketika dia kerja pertama kali di perusahaan ini, gaji pertama itu langsung dibawa ke ibunya Aini. Dia serahkan ke ibunya Aini, tapi ibunya Aini ini bilang, nggak apa-apa Tessa, ini gajimu. Kamu ini anaknya ibu. Kamu ini kakaknya Aini. Kamu tinggal di sini nggak apa-apa. Sudah gaji ini kamu pegang. Nggak usah kepikiran kamu ngasih ibu. Sudah, kamu tinggal di sini. Nah, setelah dia mendapat gaji pertamanya, malam itu Tessa mimpi lagi. Sudah lama sekali dia nggak pernah mimpi ketemu Aini. Tapi malam itu dia mimpi ketemu Aini dan rasanya itu seperti benar-benar nyata. Aini tiba-tiba datang, buka pintu kamar, terus dia bilang ke Tessa, yang gajian, kapan ini aku ditraktir? Iya, ayo kita makan yuk. Kita makan mie ayam yuk. Kan kesukaanmu mie ayam, ayo tak traktir yuk gitu. Enggak deh, ini buat kamu. Kamu itu sudah waktunya nikah, Tessa. Manfaatkan uang ini buat pernikahanmu. Kamu harus menemukan laki-laki yang benar-benar setia sama kamu. Nah, dari situ akhirnya ya sudahlah. Kalau memang gitu, besok aja ya tak traktir mie ayam. Lagi-lagi, ketika Tessa mengalami mimpi ini, dia nggak sadar bahwa Aini ini sudah meninggal. Tidurlah waktu itu Tessa. Pagi harinya dia bangun dan dia nangis ingat kejadian semalam. Dia bilang lagi, aduh kenapa kok mimpi itu nggak lama? Kenapa kok mimpi ini nggak lama? Tapi akhirnya, pada saat Tessa ini ada di kantor, dia ingat pesan dari Aini. Uang ini manfaatkan untuk kamu. Kamu sudah waktunya nikah, kamu harus menemukan pasangan. Akhirnya dari situ, si Tessa ini tiba-tiba secara otomatis dia menabung, dia rajin menabung. Padahal sebelum-sebelumnya dia ini orang yang sama sekali nggak suka menabung. Tapi setelah mendapat pesan dari Aini, dia mulai rajin menabung. Dan sekitar 3 bulan setelah itu, si Tessa ini dikenalkan oleh salah satu temannya. Dia dikenalkan dengan sosok laki-laki. Ternyata laki-laki ini adalah teman SD-nya Tessa. Secara otomatis obrolan mereka ini nyambung. Akhirnya mereka lebih sering membicarakan kampung halamannya, lebih sering membicarakan tentang sekolah dulu waktu SD. Nah, sampai pada akhirnya ketika mereka cocok, nggak lama setelah itu, nggak sampai 1 tahun, Tessa dan laki-laki ini pun menikah. Nah, setelah pernikahan ini digelar, kira-kira 3 bulan setelah itu, Tessa dan suami ini baru sempat liburan, baru sempat bulan madu. Mereka liburan ke Jogja. Nah, pada saat Tessa ini tidur di kamar bersama suaminya itu, di tengah malam, dalam kondisi antara sadar dan gak sadar, persis seperti nyata. Tiba-tiba dia melihat kedatangan Aini. Nah, waktu itu Tessa ini hanya melihat Aini itu berdiri terus di sana sambil senyum. Jadi tangan Aini ini sambil seperti ini, sambil senyum menghadap ke arah Tessa dan suami. Kayak benar-benar Tessa bisa mengartikan senyum Aini itu senyum yang bahagia sekali melihat Tessa sudah menikah. Jadi akhirnya si Tessa ini mau meraih tangan Aini tapi dia nggak bisa. Dan di situ Aini tersenyum untuk sekali lagi, kemudian Aini ini menghilang. Dari situlah tiba-tiba Tessa ini kebangun dan dia nangis sesungguhan sampai suaminya ini kebangun. Suaminya tanya kenapa. Tessa cerita bahwa baru saja dia bertemu Aini dan Aini tersenyum. Nah, tentu suaminya tahu cerita tentang Aini. Jadi dari situ suami Tessa ini coba menenangkan Tessa. Setelah itu mereka tidur. Keesokan harinya, Tessa ini tiba-tiba kepikiran karena berulang kali dia mengalami mimpi yang sama. Dia berkeinginan untuk menceritakan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan sebelumnya, dia izin lebih dulu kepada ibu, yang tidak lain adalah ibunya Aini juga. Tessa juga memanggil ibu Aini dengan panggilan ibu. Si Tessa bilang bahwa dia ingin membagikan cerita Aini ini kepada salah satu channel di YouTube, yaitu Kembara Sunyi. Dan akhirnya ibunya Aini ini setuju. Dan sampai pada akhirnya cerita ini pun dibagikan oleh Tessa kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini teman-teman bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan tentu kita semua mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah Aini. Semoga amal dan ibadah Aini ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.